Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas materi TWK HOTS sesuai dengan permintaan para peserta CPNS. Untuk tema bahasa Indonesia, kali ini Uncle akan membahas bagaimana kita menentukan judul dan menentukan kalimat inti dari sebuah kalimat yang lebih luas. Nah, biasanya kalau ada pertanyaan tentang kalimat inti, berarti yang diberikan biasanya kalimat luas ya. Kemudian kita disuruh menentukan kalimat intinya. Tentunya ini bagian dari Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 yang sedang direvisi ya, karena ada penambahan materi TWK HOTS untuk bahasa Indonesia. Nah, kemarin ketika kita membicarakan masalah penentuan judul, berarti itu kita berbicara bagaimana judul itu merupakan manifestasi dari isi paragraf yang ada di dalam wacana ya. Biasanya ada 2 paragraf, 3, kemudian kita disuruh menentukan judulnya. Nah, judul itu harus harus mewakili paragraf 1, 2, dan 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalimat inti sendiri, kalimat inti itu berarti nanti kita diberikan kalimat yang lebih luas, kemudian kita menentukan kalimat intinya apa sih. Nah, biasanya kalau kalimat lebih kalimat inti itu biasa dia lebih efektif ya, lebih efisien dalam penggunaan katanya, tetapi dia menunjukkan isi dari kalimat yang luas itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa langsung nanti lebih memahaminya pada pembahasan soalnya ya, karena Uncle akan sajikan ini dalam bentuk pembahasan soal. Nah, kalau penentuan judul itu tadi, ingat bahwa judul itu harus mewakili dari apa ya, dari setiap paragraf. Artinya karena biasanya judul itu adalah sesuatu yang dibicarakan di dalam wacana. Nah, sekarang kalau kita berbicara masalah TWK HOTS ini, tentunya soalnya itu kan lebih naratif, lebih panjang, dan membutuhkan nalar yang baik untuk menemukan pilihan yang tepat dan benar. Namun sebelum Uncle lanjut ke dalam bentuk soalnya, teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Teman-teman akan dibina berdasarkan mat kisi-kisi Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 per pasal, per ayat, per poin. Teman-teman juga akan mempelajari konsep-konsep dari setiap materi itu supaya ketika teman-teman menemukan bentuk soal apapun, teman-teman bisa menjawab soal itu karena sudah memahami konsepnya. Nah, teman-teman juga akan memperoleh pembinaan, dievaluasi pengetahuannya, dievaluasi mental dan psikisnya, dan dievaluasi strateginya, bagaimana kesiapan teman-teman dalam menghadapi tes 2 atau 3 hari sebelum tes berlangsung ya, bagi setiap individu. Nah, langsung saja kita lihat soal nomor 1. Kita lihat semua. Pola memberikan kontribusi yang signifikan, maksudnya itu ada bentuk pola itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap angka kejadian dan kematian akibat kanker di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, akhir-akhir ini anjuran gaya hidup dan pola makan sehat sangat digalakkan. Bahkan The American Society and the National Center Institute telah mempublikasikan pedoman pola makan untuk orang-orang Amerika yang intinya lebih mengurangi lemak serta menaikkan konsumsi serat, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Penelitian mutakhir memusatkan perhatian pada makanan dari soya yang ternyata dapat membantu mencegah kanker payudara. Teman bahwa isoflavon dapat mencegah kanker payudara sangat menarik. Ternyata di tengah-tengah bayangan ketakutan dan keganasan kanker payudara justru ditemukan soya, makanan sederhana yang mempunyai potensi sederhana. Dan dalam soya terkandung isoflavon, yaitu phytoestrogen yang dapat menghambat pertumbuhan sel-sel kanker pada jaringan payudara. Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan mengkonsumsi makanan dari soya akan menurunkan risiko terserang kanker payudara sebesar 50%. Judul yang tepat untuk kutipan di atas, jadi yang ditanyakan ini adalah judul ya. Soya memperkecil angka kematian. B. Pola makanan menjadi penyebab kematian akibat kanker. C. Makanan dari soya mencegah timbulnya sel kanker. D. Soya mengandung isoflavon. E. Soya mengandung potensi mencegah kanker payudara. Nah, kalau kita berbicara masalah judul itu harus lebih umum daripada ide pokok ya.
karena dia memuat wacana bukan paragraf ya, tapi dia memuat seluruh wacana. Kalau Uncle, teman-teman juga bisa menganalisa ya, punya analisa sendiri. Kalau Uncle, kalau A ini Soya memperkecil angka kematian di sini, meskipun di sini disebutkan Soya hanya menurunkan risiko terserang kanker, dia tidak membicarakan angka kematian ya. Jadi A ini saya rasa tidak cocok untuk sebagai judul. B. Pola makan menjadi penyebab kematian akibat kanker. Jadi meskipun pola makan, tetapi ini hanya dibicarakan di paragraf 1, tidak ditemukan di bahasanya di paragraf 2 ya. Nah, berarti B ini sepertinya yang kan poin utamanya di sini adalah soyanya ya, karena kalau kita mencari paragraf intinya ini ada di paragraf kedua. Kalau kita berbicara masalah paragraf inti. C. Makanan dari soya mencegah timbulnya kanker. Nah, di sini soya ini hal ini dibicarakan di paragraf 1, dijelaskan juga di paragraf kedua kenapa dia bisa mencegah timbulnya sel kanker karena kandungan isoflavon apa dan sebagainya. Jadi menurut Uncle yang C ini jauh lebih cocok jadi judul untuk wacana di atas ketimbang A dan B. D. Soya mengandung isoflavon itu penjelasan ya, penjelasan kenapa soya dapat mencegah timbulnya sel kanker. Itu tidak dibicarakan di paragraf 1, jadi ini saya silang ya. Soya mengandung potensi mencegah kanker. Ya, tetapi walaupun dia mengandung potensi mencegah kanker, tetapi apa ya? Di situ disebutkan makanan-makanan dari soya. Di sini bukan hanya kayak soya mengandung potensi pencegah sel kanker, ini kalimatnya kurang pas ya. Kurang pas, mengandung potensi mencegah kanker ya. Itu kurang pas menurut Uncle. Kalimatnya kurang baku. Oke, jadi menurut Uncle judul yang tepat untuk wacana di atas adalah C. Jadi kalau kita menentukan judul teman-teman ya, dia harus memuat setiap paragraf itu. Dia dibicarakan di paragraf 1, kedua, ketiga. Nantinya dia memuat seluruh wacana yang ada di dalam wacana itu, seluruh paragraf yang ada di wacana itu. Sehingga dia berbicara konteksnya harus lebih umum ya. Jadi begitu cara kita menentukan judul teman-teman. Jadi jangan hanya terfokus pada satu paragraf saja, tapi tidak menyentuh paragraf yang lain. Kalau judul itu harus menyentuh satu wacana seluruh paragraf. Beda dengan ide pokok, kita hanya berbicara pada satu paragraf saja. Oke, bisa ya teman-teman? Nah, teman-teman juga bisa bernalar, bisa berbeda pendapat dengan Uncle. Teman-teman adalah orang yang hebat juga ya. Uncle hanya menyajikan bentuk soalnya. Paling tidak kita bisa sama-sama sharing ya. Lanjut di soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini wacananya sama ya. Pola memberikan kontribusi yang signifikan. Artinya itu pola ada penelitian, tapi penelitian itu kalau kita harus fokuskan pada polanya. Jadi pola itu sebetulnya memberikan kontribusi ya. Begitu maksudnya itu kalimatnya ya. Jadi ini wacananya sama. Coba kita lihat pertanyaannya. Kalimat inti dari kalimat luas. Jadi ini yang dimaksud kalimat luas ya, yang ini ya. Oke, saya kurung dulu yang ini. Penelitian mutakhir memusatkan perhatian pada makanan dari soya yang ternyata dapat membantu mencegah kanker payudara. Nah, itu kalimat lebih luasnya. Nah, kita diminta untuk menentukan kalimat intinya, kalimat yang lebih efisien dan efektif untuk mewakili pernyataan tersebut. A. Penelitian memusatkan perhatian. Ini bingung ya, memusatkan perhatian apa? Ini tidak lengkap kalimatnya. Jadi ini bukan kalimat ini. B. Makanan dari soya. Ini juga membingungkan ya, langsung objeknya makanan dari soya. C. Membantu mencegah kanker. Ini bingung, apa yang membantu mencegah kanker? Nah, padahal di sini dibicarakan tentang penelitian ya. Kalau perhatian pada kanker payudara dan penelitian kanker payudara. Jadi kalau perhatikan antara denanya ini bedanya nanti. Di sini kan penelitian mutakhir memusatkan perhatian pada makanan. Jadi kalimat perhatian ini juga menunjukkan proses penelitian ya. Proses penelitian. Jadi bukan hanya kalau perhatian pada kanker itu bentuknya sih tidak jelas ya. Kalau Uncle lebih condong kepada penelitian kanker payudara. Hasilnya soya yang ternyata dapat membantu mencegah hasil. Kan ini hanya keterangan ya, keterangan dari kalimat luas itu. Tapi intinya ada penelitian kanker payudara. Oke. Jadi begitu cara kita menentukan kalimat inti ya teman-teman.
Kalau kita menentukan kalimat inti ya tentunya kita harus menggunakan kalimat yang efisien yang bisa mewakili kalimat yang lebih luas itu tanpa mengurangi maknanya. Biasanya kalimat yang lebih luas dia punya penjelas dan di kalimat inti dia tidak punya penjelas tapi dia bisa menunjukkan bahwa ini yang dibicarakan di dalam kalimat luas tersebut. Jadi begitu ya. Ah, jadi teman-teman harus memperbanyak materi-materi tentang bahasa Indonesia seperti di video angka sebelumnya uraian-uraian materi yang perlu teman-teman pelajari eh, untuk memperoleh hasil yang maksimal di tes wawasan kebangsaan nanti karena bahasa Indonesia merupakan bagian dari topik yang dibicarakan di tes wawasan kebangsaan. Nah, ada banyak hal yang perlu teman-teman pelajari di bahasa Indonesia, mulai dari penentuan ide pokok, penentuan judul, tema, paragraf, perbaikan kalimat, penyempurnaan kalimat, penulisan gelar, kemudian biasanya ada juga nilai moral yang dapat dipetik dari sebuah wacana, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti belajar, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi asisten tahun ini kecuali 3 perkara. Yang pertama rasa malas dari belajar, yang kedua lalai terhadap doa, yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu kita senantiasa belajar, senantiasa berdoa dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan pernah lelah belajar. Kemudian teman-teman itu belajarlah karena ingin tahu, bukan karena ingin tes. Ketika teman-teman lulus, itu hanya hadiah dari ketulusan teman saat belajar. Kesuksesan itu teman-teman bertemunya antara kesiapan dan kesempatan. Sekarang kesempatannya datang karena pemerintah mengadakan tes CPNS 2021. Sekarang persiapkan diri teman-teman agar kesiapan teman-teman bertemu dengan kesempatan melahirkan sebuah kesuksesan di mana mimpi teman-teman untuk menjadi seorang asn dapat terwujud. Sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi